Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam. Aroma balas dendam politik menyeruak dalam kasus penetapan ex-Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka karena mengizinkan impor gula saat stok gula di dalam negeri tengah mengalami surplus. Dugaan balas dendam politik ini diendus oleh Komisi 3 DPR kala mengadakan rapat kerja bersama Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Rabu 13 November 2024. Dalam rapat itu, anggota DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR berusaha menggali lebih dalam soal motif dibalik penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan, harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Hinca berharap penjelasan yang lebih rinci dari Kejagung dapat mencegah kesalahpahaman yang makin memperburuk citra hukum di mata publik. Tak sedikit anggota DPR lain yang berpendapat penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terlalu terburu-buru. Misalnya seperti diungkap oleh politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul. Dia khawatir penetapan tersangka yang tergesa-gesa menimbulkan kesan bahwa hukum dipakai sebagai alat politik oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Tak cuma itu, DPR juga menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil, mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang jadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor. Ia khawatir kasus ini akan mencederai keinginan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil, humanis, serta tanpa pandang bulu. Kasus Tom Lembong ya yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini. Lalu bagaimana tanggapan Jaksa Agung terhadap berbagai kritikan soal kasus Tom Lembong ini? Menanggapi banyaknya pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh anggota DPR, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik. Ia bersumpah bahwa netralitas merupakan harga mati bagi Kejagung dan mengaku tak ada unsur politik dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media,
Nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Adapun dalam perkembangan terbaru, Tom Lembong akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum ex-Menteri Perdagangan tersebut, Ari Yusuf Amir. Adapun pendaftaran gugatan pra-peradilan ini terkait penetapan status tersangka kepada Tom Lembong oleh Kejagung. Dari pihak kuasa hukum menilai penetapan status tersangka Tom Lembong tidak sah dan melanggar prosedur hukum. Menurut Ari, Tom Lembong tidak diberi kesempatan untuk menunjuk seorang penasehat hukum. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menggugat keabsahan penahanan Tom Lembong yang dinilai tidak memiliki alasan yang sah. Sementara itu, Kejagung tak masalah soal pengajuan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong. Menurut Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, upaya gugatan pra-peradilan merupakan langkah hukum yang dijamin oleh undang-undang. Kejagung pun mempersilahkan Tom Lembong jika ingin mengajukan pra-peradilan. Selain itu, Komisi 3 DPR dan Jaksa Agung akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas kasus Tom Lembong tersebut. Kasus Tom Lembong jadi sorotan anggota Komisi 3 DPR saat rapat dengan Jaksa Agung. Berbagai cecaran diberikan, dari mulai dugaan penetapan tersangka yang terburu-buru, ada unsur balas dendam politik serta dampaknya terhadap citra Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan pihaknya netral dan sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Kasus ini pun masih bergulir dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Tom Lembong. Akan berakhir di mana kasus ini nantinya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.